Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa baik ya. Karena bulan ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Yesus sudah lahir di hati kita terlebih dahulu. Sebab apa artinya Natal kalau bukan Tuhan Yesus ada di hati kita. Mari kita pejamkan mata kita. Kita berdoa Bapak Ibu, biar saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini, kami akan memuji Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami. Haleluya. Bukan Kau yang perlu kami Tuhan, tapi kami yang memerlukan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan buat tubuh yang kuat, hati yang kuat sampai dengan hari ini. Semua karena Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, bukan Kau perlu aku, bukan Kau perlu aku, tapi ku perlu Engkau. Dulu ku tak berguna, tapi Kau mengubahku. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu mendengarkan firman-Mu, pengajaran mempelai. Berikanlah selalu Engkau mempelai kami. Oh Yesus, mempelaiku, betapa besar kemurahan-Mu. Beri kesempatan padaku untuk melayani-Mu. Oh Yesus, mempelaiku, terima kasih. Buat firman-Mu, pakailah hidupku sampai Kau datang kembali. Bukan kami Tuhan, bukan Kau perlu aku, tapi ku perlu Engkau. Amin. Dulu kami tak berguna Tuhan, dulu ku tak berguna, tapi Kau mengubah. Katakan kepada dirimu, satu hal yang ku perlu, satu hal yang ku perlu mendengarkan pengajaran mempelai. Berikanlah selalu. Oh Yesus, mempelaiku, betapa besar kemurahan-Mu. Beri kesempatan padaku untuk melayani. Oh Yesus,
berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Buat firman-Mu, pakailah hidupku sampai Kau datang. Oh Yesus mempelai. Haleluya. Betapa besar. Beri kesempatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini dan kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 5. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, nanti bersama-sama di ayat 5 kita akan baca. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu kami kecil, terkhusus saya pribadi, kita pasti menunggu momen Natal, momen yang terindah dalam hidup kita. Tapi satu hal terkadang kita lupa, kita hanya fokus kepada pohon Natal, kado Natal, baju Natal, sesuatu yang baru. Tetapi sesungguhnya Natal yang terbaik bagi engkau dan saya, kalau Yesus ada di hati kita. Yang percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kita pejamkan mata kita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu hadiah yang indah dan disalibkan, yang disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita,
karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bahwa waktu pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah terbesar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Karena kita, karena kita menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bapak Ibu, karena Yesus sudah tersalib, saya undang Bapak Ibu anak-anak muda untuk bangkit berdiri. Katakan kepada kakimu, hai kakiku, hai tubuhku, boleh kuat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Hidupku tidak menjadi letih dan lesu, sebab Yesus sudah tersalib bagi saya dan engkau. Mari jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia ya dari hukuman kekal, dari hukuman. Sekali lagi once more katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita sembah, haleluya. Kau rela mati bagiku, terima kasih ya Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, Yesus lahir dan mati bagiku, terima kasih ya Tuhan atas pengorbananmu. Kau mati bagiku, haleluya.
selamatkan jiwaku, Kau tebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau baik ya Tuhan, Kau baik bagi kami ya Bapa, Kau baik bagiku. Ya Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau lahir di hatiku, Kau lahir di hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau baik bagiku. Tiada Allah yang lain, hanya Kau Yesus jawaban. Hanya Yesus yang beri damai, hanya Yesus yang beri damai. Damai sejahtera-Mu ada ya Tuhan. Oh, terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Bulan ini kami memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya berhenti di lahiran saja, tapi Engkau rela mati, Engkau bangkit dan naik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terindah. Kami ada, kami ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Kami diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh kuat sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Katakan ya Yesus. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Apapun yang terjadi, katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, ya Yesus baik. Dia baik buat. Mari lambaikan tanganmu buat Tuhan, katakan ya Yesus, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Amin, amin, amin. Ya Yesus baik, Dia baik buat. Perbuatannya besar, oh, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, pujilah namanya. Perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah namanya, namanya. Perbuatannya, perbuatannya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan, katakan perbuatannya. Amin. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah. Nah, sekali lagi, mari kedua tanganmu kita menghormati Tuhan, katakan perbuatannya. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya Amin, amin.
Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, nah, yes, haleluya. Oh, perbuatannya besar, haleluya. Puji Tuhan, perbuatannya besar. Pujilah, nah, pujilah namanya. Pujilah, nah, pujilah, pujilah namanya. Haleluya. Oh, beri sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan, bertepuk tangan dan bernyanyi menyenangkan hati Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Shalom. Kita boleh sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3 ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita siap menaikkan syukur kita buat Tuhan Allah kita. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan, kita menaikkan syukur buat Tuhan kita yang baik, sangat baik. Haleluya. Dia telah lahir bagi kita, mati bangkit bagi kita. Yes, sama-sama tepuk tangan yuk. Sambil tersenyum Bapak Ibu, kita bertepuk tangan atas kebaikan Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan. Yes, amin. Hidup yang Kau beri dan diri hanya untuk-Mu. Kami memuji Tuhan, menaikkan syukur kami dengan segenap kekuatan dan hati kami ya Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih luas, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, boleh? Ku naikkan. Ku naikkan syukurku, yes. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan. Haleluya. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami ada karena Tuhan. Sama-sama kan Bapak Ibu katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya takkan berhenti. Haleluya. Meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan
begini hanya untukmu. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mau bersorak-sorai bagi Tuhan lebih lagi, katakan amin. Kita tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan yuk. Param pam pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, yes. Bertepuk tangan, Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, param pam 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 pam. Sama-sama katakan. Bersorak-sorai, muliakannya. Dia berperang, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, mari semua. bertepuk Tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Yes. Kami ada, kami menang oleh karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Haleluya. 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 Kemenangan bagiku. Sama-sama katakan param pam pam param pam. Param pam 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 pam. Sekali lagi yuk. Param pam 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 pam. One more. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Haleluya. Haleluya. Kita menjadi orang lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Allah kita. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.
Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, kita percaya ada kemenangan dalam kuasa firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami orang-orang umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, kami mengimani jikalau itu memperbaiki kelakuan kami. Kami minta hati yang baru buat setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami dimenangkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberi kelepasan bagi setiap kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, hanya Kau ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Kami menjadi orang-orang berkemenangan dalam Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyembah. Aku menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Tuhan Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar,
Bapak Ibu. Ku yakin Engkau yang punya iman, Engkau akan menang atas persoalanmu. Mari angkat tanganmu sambil bernyanyi. Dan kuasa yang tak kesembuhan, kelepasan menjadi bagian kami Tuhan. Kami dipulihkan, masa depan kami ada di dalam Tuhan. Yes, terjadi dengan rendah hati katakan ku yakin, ku yakin. Haleluya, haleluya. Ku yakin kemenangan, kemenangan terjadi di ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan, ku rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Mari kedua tanganmu dan hatimu katakan tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita yang sudah diberkati. Mari kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan kita hebat. Tuhan kita dahsyat. Dan Tuhan kita luar biasa. Kita boleh ada pada saat pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena gagah, bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan sangat baik. Haleluya. Kita akan membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 121. Sudah biasa kita dengar. Tetapi firman Tuhan tidak ada istilah basi. Firman Tuhan selalu baru. Ya, haleluya. Kita baca bersama-sama Mazmur 121. Mulai dari judulnya sampai ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca bersama-sama Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 mulai dari judulnya 1, 2 ya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, tema ini bisa diambil dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya, bisa banyak tema dari sini kita dapat. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini temanya yang berkata, Tuhan selalu menjaga umatnya. Coba kita katakan bersama-sama, 1, 2 ya. Tuhan selalu menjaga umatnya. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan selalu menjaga umatnya. Coba colek kanan kiri kita, katakan Tuhan selalu menjaga kita. Colek kiri kanan, Tuhan selalu menjaga kita. Ya, puji nama Tuhan ya. Di sini Tuhan selalu menjaga kita. Ya, next. Ini gambar ataupun gambar latar belakang firman Tuhan ini. Mazmur 121 ayat 1 dikatakan di sini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Ada pujian yang berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ada lagunya cuma saya nggak hafal. Ya, tetapi pemazmur berkata di sini, pemazmur di dalam ayat 1, ini latar belakangnya ini terjadi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Sering kita berkata seperti ini. Kita mau mengharapkan manusia, mengharapkan om kita, mengharapkan tante kita, mengharapkan saudara kita, mengharapkan keluarga kita. Tetapi tidak ada pertolongan dari mana-mana. Makanya Mazmur Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Latar belakang daripada ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Di dalam firman Tuhan, di mana bangsa Israel, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 12 suku Israel setiap tahun merayakan atau ada ibadah besar di Gunung Sion, Bait Suci Yerusalem. Sekali lagi, sekali setahun bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel beribadah ke Bukit Sion, Bait Allah di Yerusalem. Makanya saya buat ini gambarnya supaya kita agak nangkap. Ini sudah sebenarnya mendaki ke sini ya, ini tinggi ya, di bukit, namanya bukit. Mendaki berhari-hari. Itulah latar belakang dari ayat 1 Bapak Ibu. Pemazmur ataupun 12 suku Israel berbondong-bondong datang ke bait Allah, ke bait suci di Yerusalem di Bukit Sion untuk beribadah. Makanya dikatakan ada nyanyian ziarah. Di dalam Alkitab, di dalam Mazmur ada lebih kurang 15 tentang kata-kata nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah ini, nah saya selidiki dari firman Tuhan, mungkin gak tertulis tapi saya ya dari hamba-hamba Tuhan, saya banyak menimba ya firman Tuhan, bahwa 12 suku bangsa Israel ya berjalan berhari-hari. Saya buka Google, tidak ditentukan berapa hari, berapa lama, tapi yang penting bukan 1 hari. Semua suku bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel berjalan kaki. Di zaman old, zaman dulu belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada sepeda motor. Tetapi semuanya berjalan kaki. Mulai mereka berangkat
menuju Yerusalem, bait suci di Bukit Sion. Dan mereka menaikkan nyanyian ziarah, nyanyian puji-pujian kepada Tuhan. Supaya mereka selama di jalan boleh bersuka cita, boleh mereka kuat, boleh bergembira karena Tuhan. Itulah latar belakang ayat ini, Bapak Ibu. Makanya selama mereka melangkah ke Bukit Sion, ya melangkah. Nggak ditentukan berapa hari, tetapi bisa berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Karena saya tidak dapat dari Google, saya coba cari nggak dapat. Langsung dibuat tidak ada gitu ya, jadi nggak dapat. Jadi mereka berhari-hari atau katakanlah berminggu-minggu mereka datang ke Bukit Sion untuk beribadah. Dan tantangan sangat banyak. Tantangan alam, selama di jalan tantangan alam. Kalau kita naik mobil tantangannya nggak terlalu berat. Karena tidak kena hujan, tidak kena panas. Tetapi tantangan menuju ke bait suci Bukit Sion, Yerusalem. Tantangannya yaitu alam, panas matahari, bisa hujan, terik matahari. Itulah latar belakang dari ayat ini. Tantangannya juga yang lain. Mungkin ada binatang buas. Karena berjalan kaki. Ini sudah bagus sekali ya. Ini udah maju zaman now, zaman sekarang. Kalau zaman old itu banyak hutan, jalan tikus, jalan kecil, turun naik, ya turun naik, jalan terjal, jalan kecil, jalan tikus dan yang lain-lain. Kampung opung saya, opung kakek saya, opung dari mama saya itu di Ronggurni Huta. Dari Pangururan lebih kurang 12 kilo ke Ronggurni Huta. Karena opung saya, opung Doli, pegawai kehutanan. Marga Sinurat Margana. Jadi menuju ke sana saya sudah mengalami Bapak Ibu. Kalau kita mau belanja, kalau kita mau bahasa Batak maronan, belanja kebutuhan sehari-hari, berjalan mulai pagi jam 7 dari Ronggurni Huta, atau saya buat bahasa terjemahan bahasa Indonesia kampung petir. Kampung petir tar. Begitulah biar menangkap ya. Kalau bahasa Bataknya Ronggurni Huta. Bahasa Indonesianya kampung petir tar. Makanya sering terjadi di kampung opung saya hujan es. Namanya di gunung. Nah, berjalan dari gunung ke Pangururan, kota kabupaten ya. Iya, ke kota kabupaten lebih kurang 12 kilometer. Mungkin lebih kurang 15 kilo antara 12 kilo. Itu berjalan kaki. Zaman old masih saya ingat sangat langka ada mobil angkot. Jadi kita berjalan kaki. Jadi berjalan kaki dari gunung ke Pangururan itu tidak lenggang-lenggang kangkung. Tetapi membawa kayu hasil dari pertanian dari kampung petir tersebut. Ada yang membawa ubi, ada menggendong babi, ada yang menggendong bawa ayam, bawa cabai, bawa sayur dan sebagainya. Dan dulu di zaman old tidak pakai sendal, tetapi kaki ayam Bapak Ibu. Kaki ayam. Jadi kakinya tebal tapaknya. Tapak opung saya itu tapak kakinya tebal. Sudah kayak kulit lembu. Ya, kayak kulit lembu Bapak Ibu. Itu opung saya. Karena nggak pakai sendal. Ya zaman itu nggak ada sendal Bapak Ibu. Boro-boro pakai sepatu. Nah berjalan dan dibawa bontot. Bontotnya nasi. Udah itu aja. Sampai di pekan nanti dibakarlah ikan asin. Sama mie gomak. Udah lahap zaman old. Nah demikian juga ini di mana bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel berjalan kaki berminggu-minggu, mungkin membawa bontot dan yang lain-lain dan sebagainya. Jadi tantangan terlalu banyak ya, mungkin kelelahan dan sebagainya. Dan mereka bernyanyi selama di jalan dan tibalah mereka sampai ke bait suci Yerusalem, Bukit Sion. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan mereka bersemangat. Itulah latar belakang ayat pasal 121. Biar kita mengerti dulu, biar nangkap ya. Tantangannya banyak tadi ya.
Nah, demikianlah sekarang gambaran rohani. Perjalanan kita mau ke Yerusalem baru, banyak tantangan Bapak Ibu. Masalah ekonomi, masalah jodoh, masalah pribadi, masalah pekerjaan, dan yang lain-lain. Dan diantaranya juga masalah penyakit. Jadi nggak putus di tengah jalan. Tetapi bangsa Israel sampai ke Bukit Sion. Kita juga kiranya sampai ke Yerusalem baru, surga yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Ya, tantangan pasti ya, pasti. Nah, next. Dikatakan di sini di dalam Mazmur tadi 121 ayat 1 sampai 8. Pertolongan dari Tuhan diberikan kepada orang ya, kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Pertolongan itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi dua versi. Yang sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguhlah dibela, ditolong, dilindungi, dijagai oleh Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh, contoh, beribadah kita hanya sekali 3 bulan. Halo? Beribadah sekali 3 bulan. Dan ada juga yang beribadah sekali setahun. Namanya Kristen Natal atau Kristen kapal selam. Ini permukaan laut, kapal selam. Natal baru muncul, baru langsung ikut ada liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Itu namanya Kristen kapal selam. Tetapi di sini dikatakan pertolongan Tuhan kepada orang yang sungguh-sungguh. Makanya jangan bermimpi ya. Jangan bermimpi, orang-orang yang tidak sungguh-sungguh tidak akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana orang yang sungguh-sungguh dibela oleh Tuhan? Next. Ya. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Dan seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kesaksian saya banyak, makanya ciri khas saya kalau khotbah ada kesaksian. Bukan yang disaksikan orang lain, tetapi yang saya alami sendiri. Lebih kurang 13 tahun yang lalu, rumah kita di Pasar 1 dibangun. Tadinya kami tinggal di Pastori di sini di belakang. Tapi saya bermohon kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan ada kerinduan saya pindah di Pasar 1 di rumah tanah mertua. Ada tanah sedikit. Kami bangunlah rumah. Rupanya kalau membangun rumah rata-rata bisa dicek. Kalau kita tanya tukang membangun rumah begini ukurannya paling berapa biayanya? 50 juta paling. Tetapi biasanya meleset bisa menjadi 75 juta dan bisa menjadi 100 juta. Itu secara umum sudah pasti ya biasanya. Nah, jadi puji Tuhan kita membangun ukuran 15 kali entah 22 kali. Ya kira-kira begitu ya. 15 kali 22 lebih kurang begitulah. Nah, mulai dibangun. Nah, kita kan di sana kan perlu batu, perlu seng, perlu kosen. Nah, kami pergi dengan hambanya, kami pergi dengan Bapak Gembala ke Berayan. Sebelum Berayan, kami pergi ke sana. Kami dengar panglong besar di sana lengkap semuanya. Kami pergi terus kita tanya sama si Koko, orang kita Chinese. Kalau kayu yang bagus, paling bagus, kayu apa sih namanya? Namanya pada waktu itu saya ingat 13 tahun yang lalu, kayu miranti. Meranti atau meranti gitulah. Kayu. Pada saat itu ada di situ. Kayunya bagus, padat. Terus kita kasih gambarnya. Sudah ada gambar denah rumah. Berapa kosennya, berapa jendela, berapa dan belak-belak semuanya sudah ada. Tinggal tunjukkan sama si Koko. Si Koko bilang begini. Pak,
Bapak pendeta ya? Iya. Bapak kenal nggak sama Pak Bambang Jonan? Ya kenal. Waktu itu Bapak BPD. Jadi stafnya Bapak Pak Bambang Jonan. Terus disalam. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua namanya kosen, pintu, semuanya, ya semua namanya kosen lah. Saya nggak pintar apa sebut satu persatu, tapi semua itu yang di rumah dari saya Pak, dari saya semuanya. Nah itu diperkirakan dananya lebih kurang 13 tahun yang lalu 15 juta paling sedikit. Sekarang mungkin sudah 50 juta. Kita berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Ya dahsyat Tuhan kita. Makanya pertolongan Tuhan luar biasa kepada orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ada pembelaan, ada pertolongan. Terus dia bilang begini, Pak maaf ya Pak ya. Karena kayunya harus dikeringkan dulu, digergaji dulu, dilicinkan dulu. Kira-kira lebih kurang 2 minggu baru dikirim. Dikirim ke Pasar 1, diminta alamat. Ya kami berdoa, diberkatilah si Koko, diberkatilah panglongnya semua. Dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Inilah satu dikatakan Tuhan selalu menjaga umatnya. Nomor 1 tadi poin 1. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Nah kita baca dulu Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Ya, Yesaya 41 ayat 13. Kita sama-sama membaca Bapak Ibu. 1, 2 ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi saya baca, akulah yang menolong engkau. Mulai janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kita katakan dulu kepada suami istri, janganlah takut, Tuhan menolong engkau. Colek lagi Bapak Ibu, janganlah takut, Tuhan menolong engkau. Amin Bapak Ibu ya, jangan takut. Masalah apa sekarang? Masalah penyakit, masalah kefe, masalah sen, hepeng, ya hepeng, kefe, apalagi? Kira-kira begitu ya. Datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kefe datang. Makanya saya masih ingat sampai hari ini dan sudah berulang mungkin saya sampaikan ini kesaksian hamba Tuhan. Ya, saya tidak sebut marganya marga apa. Ini pendeta, gembala sidang pernah khotbah di depan waktu masih bentuk rumah. Dia bilang begini, masih rumah bentuk L. Dia bilang gini, udah pernah saya saksikan Bapak Ibu. Bapak ini memang khotbah begitu ciri khasnya. Siapa mau di sini kaya? Siapa mau jadi orang kaya? Siapa mau kaya? Siapa mau kaya? Enggak ada yang mau kaya. Bah, kok tidak ada yang mau kaya? Saya mau. Pendeta tunjuk tangan, saya mau kaya. Nah Bapak Ibu gimana? Mau kaya? Mulai setengah-setengah tiang. Bah, jangan sanksi. Jangan takut. Mau kaya? Amin. Mau diberkati Tuhan? Amin. Angkat tangannya. Coba angkat tangan. Mau kaya, siapa sih gak mau? Mau ya, saya mau loh. Kaya, kalau Tuhan izinkan. Itu khotbah Bapak itu saya rekam. Terus dia bilang, tanam hepeng, tanam kefe. Tanam hepeng, tabur uang. Perhatikan rumah Tuhan. Buat ya tabur uang, dikolekte tabur uang. Terus saya berpikir, bah mata duitan pendeta ini. Terus akhirnya jemaat semua senyum-senyum. Senyumnya begini. Waktu dibilang tanam uang. Jangan pelit. Tanam cabai buahnya cabai. Tanam jengkol buahnya jengkol. Tanam apel buahnya apel. Sudah pasti tidak meleset. Tanam hepeng datang. Itu sudah pasti. Terus jemaat karena dibilang tanam hepeng mulai mukanya cemberut, mulai mukanya lain. Kalau dibilang tentang hepeng, biasalah kalau belum dipulihkan langsung mukanya begini. Kayak anjing yang dibakar. Kalau anjing dibakar, ya orang Batak paling suka makan anjing. Ya, kayak saya sekarang suka
masak. Saya pintar masak rica-rica loh. Paling suka, bumbu udah hafal, udah luar kepala. Masak rica-rica atau woku. Saya udah hafal. Ya, paling suka saya masak anjing, dimasak rica-rica. Daun kemanginya dan yang lain-lain. Ya, jadi waktu disinggung uang, jemaat pada gini. Ini anjing dibakar. Kalau anjing dibakar nggak pernah gini anjing dibakar. Pasti gini. Datang pendeta bilang begini, bah, ngingis kalian semua, ngingis. Ngingis itu nggak tahu bahasa Indonesia. Gini, ada gini semua. Dia bilang, ngingis, maksudnya senyum, ya. Jadi senyum, tapi senyumnya agak dijaga-jaga karena disinggung uang. Makanya lepaskan aja. Ya ada uang 10.000, taburkan 10.000. Berapa uang kita? Tuhan tahu dompet kita loh Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Jadi memberi dengan sukacita. Oh jadi lari ke sini ya. Saya nggak ada dirancangkan tentang kefe, tentang sen dan epeng. Tetapi mengalir. Nah puji nama Tuhan. Dan yang selanjutnya, sebenarnya masih ada ayat-ayat. Tetapi biar kita lebih apa ya. Ya. Yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan. Kita baca lagi Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, luar biasa. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Di dalam ayat 3 tadi dikatakan di sini. Coba dikatakan ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Saya sudah mengalami berjalan 12 kilo. Belanja di kampung Pangururan, kampung Petir ke Pangururan. Waktu masa SMP sampai SPG saya berjalan kaki. Itu kalau dari Pangururan kita lihat gunung paling tinggi. Kalau kita ke Pangururan sekarang, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke Pangururan? Sudah ya. Sekarang sudah maju loh Pangururan. Nah bisa bayangkan gini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Terus lihat ini danau. Lihat arah belakang danau ke sana. Itulah namanya Ronggurnihuta. Ini danau. Danau Toba. Nah baru ini ada pekan. Pandang aja ke gunung. Paling tinggi. Itu namanya Ronggurnihuta atau Kampung Petir. Sewaktu berjalan 2 kali lipat. Mau pergi berangkat jam 7 nyampe kira-kira jam 11 lewat. Saya masih ingat. Pulang nanti kita jam 5 atau tengah 6 sampai bisa jam 9 malam lebih kurang. Berjalan kaki. Makanya dikatakan dalam ayat tadi, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berjalan 12 kilo, kita ini bisa goyah Bapak Ibu. Goyang kakinya. Ini goyang. Kita naik gunung, makanya kaki gunung dari pinggir tepi gunung itu, kan jalannya bukan rata seperti ini. Namanya ke gunung, jalan tikus. Tiba-tiba jurang, jadi kita takut, kita peganglah dinding. Ya kita pegang sambil gini kaki kita melihat jurang ke bawah. Saya sudah ngalamin ke Ronggurnihuta. Ini gemetar ini. Oh bukan nenek-nenek tapi masih muda tapi dekat. Jalannya sudah gemetar-gemetar. Karena jurang ke bawah. Karena sudah capek. Capek jalannya pulang pergi. Lebih kurang 24 kilo. Demikianlah bangsa Israel berjalan ya ke Yerusalem. Berjalan ke Bukit Sion. Bisa goyah kaki ini saking capeknya goyah. Makanya firman Tuhan berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Amin. Kita mungkin ya zaman sekarang zaman old beda dengan zaman now dengan zaman old. Zaman old rumah opung saya ini tidak ada jerjak besi. Belum ada. Sekarang aja ini. Kenapa?
takut sama pencuri berjaga-jaga. Tidak cukup hanya seperti ini dibuat pagar atau jersey besi, dibuat lagi tembok. Gereja kita lah contohnya. Kiri kanan ada tembok. Baru kita lihat lagi, di atasnya dibuat pecah-pecahan kaca. Boleh kita lihat ya, pecahan-pecahan kaca di dinding. Bukan hanya itu saja, tetapi dibuat gerbang lagi untuk menjaga ya, menjaga orang-orang jahat, menjaga pencuri dan yang lain-lain. Oke, kita buat semua kita buat. Bahkan sekarang CCTV ini. Ya, ada ini. CCTV nggak tahu aktif. Lagi nggak aktif mungkin Pak ya? Aktif. Ya nggak tahu lah aktif, ya, aktif ini CCTV. Dari kiri, dari kanan, di belakang ada CCTV. Jadi kegiatan kita di sini bisa kita buka nanti di kantor. Kegiatan kita yang lagi mengantuk. Mau masuk neraka, iya. Mau masuk neraka, iya. Gitu. Kebanyakan makan apa katanya kata si Hagai? Kebanyakan makan saksang. Oke, kita buat CCTV. Kita buat lagi satpam. Kita buat lagi anjing. Kita punya anjing loh, anjing herder. Tapi bukan anjing herder. Itu anjing yang bisa dipotong. Ya, maknyus dimakan, dimasak rica-rica. Tapi karena udah ketuaan sudah nggak enak. Satpam oke, anjing herder oke. Tetapi tidak menjadi jaminan untuk menjaga kita. Percayalah Bapak Ibu, tidak jaminan bisa 100% dijamin aman. Dijamin aman, tidak bisa dijamin. Sekalipun ada polisi bawa tembak, ada tembak di sini atau pisau atau apa, tidak dijamin. Yang menjamin adalah di dalam ayat 2 tadi, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan yang menjaga. Makanya orang kaya, itu berapa saya jumpai orang kaya? Rata-rata rumahnya pagar besi yang mahal, gerbang besi semua mahal. Anjing herder ada 4, kiri, kanan, muka, belakang. Wah, satpam ada. Tapi saya lihat sekarang, maaf karena keluarga nggak sebut nama, hancur semuanya. Pengusaha di Jakarta, opung saya, manggil opung saya, opung Siapudan dari keluarga Sinurat. Keluarga Sila hancur, semua lengkap, hartanya banyak, rumahnya mewah-mewah, rumahnya besarnya, kayak istana. Wah nggak tahu berapa kali rumah ini, gereja ini besarnya. Anjing, saya masih ingat ya, tahun 83, 82 saya ke sana. Ada anjing di rumahnya, ada kolam. Kapan kita kepingin makan ikan tinggal ambil, nggak ada yang kurang. Makanya sampai toiletnya pakai duduk. Saya nggak bisa duduk zaman dulu. Sekarang baru bisa. Saya anggap kayak apa? Waduh, kayak baskom tempat sayur. Jadi saya yang jongkok-jongkok aja. Sekarang hancur hidupnya. Mulai meninggal opung doli, opung boru hancur. Jadi tidak jaminan mau kita konglomerat, apalagi kong melarat. Konglomerat aja, konglomerat hancur hidupnya. Itu di luar Tuhan. Karena sudah saya mati, semuanya marisap, semuanya marganja. Oh anak-anaknya hebat, mobil satu-satu. Beli mobil seperti beli kerupuk. Karena kebetulan pesta tante, saya dari rumah itu berangkat. Jadi cantik-cantik lah, kayak artis lah kita cantiknya, namanya tempat orang kaya. Waktu mengantarkan tante saya dan kawin dari rumah itu. Saya tahu rumahnya pun ada di mana-mana. Termasuklah kerjasama dengan Rudolf Pardede, ya istrinya baru Tambunan. Nah itu sudah saya berapa rumahnya. Tidak jaminan, hancur semua hartanya. Jadi tidak dijamin Bapak Ibu. Coba kita baca dulu Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Luar biasa firman Tuhan ya Bapak Ibu. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Enggak usah minum tuak Bapak Ibu. Enggak usah minum tuak. Ya kalau bapak saya dulu, ya maklum suka minum tuak, minum kamput. Jadi kalau mau marjamita, dia bilang begini, beli dulu tuak, beli dulu kamput,
Bapak nanti mau khotbah. Itu dulu saya masih ingat. Diminumlah tuak ini. Baru mulai agak sedikit. Agak berani. Jadi bukan urapan Roh Kudus. Tetapi karena tuak atau karena kamput. Banyak loh. Ya banyak, gak usah saya sebut lah. Turjo tuak, beli dulu kamput. Memarjamita. Gak usah saya sebut lah. Itu banyak sekarang. Karena mau marjamita nanti adalah ibadah-ibadah. Minum tuak dulu. Saya sendiri udah lihat orang-orang seperti ini. Jadi kita beda. Kita karena diurapi Roh Kudus. Dan kita berdoa sesuai dengan kebutuhan jemaat. Apa yang dibutuhkan jemaat. Nah itu jadi orang yang lelah, dikatakan firman Tuhan tadi, ia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jadi kalau kita sudah lelah Bapak Ibu, lelah 4 L ya. Lelah, letih, letoy, lunglai. Jadi ketawa ya, agak lucu ya. Kalau nggak takut Tuhan ini, letih, lesu, loyo, lunglai. Datang sama Yesus. Nggak usah minum kamput Bapak Ibu. Ya, nggak usah minum kamput. Makan sayur aja banyak-banyak. Rebus-rebus, pasti bersemangat. Diberkati Tuhan yang kita makan. Jadi kita tegap semangat. Siap. Nggak ada lagi penyakit encok. Penyakit encok ya. Karena apa? Karena Tuhan yang menyembuhkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Enak ya punya Tuhan ya. Ada di sini masih yang loyo. Saya lihat tidak ada lagi Bapak Ibu. Wajahnya bersinar-sinar saya lihat. Wajahnya manis-manis, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ayat selanjutnya Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya puji nama Tuhan ya. Berjalan ya tidak menjadi lelah. Tidak menjadi, di sini 2 L ya. 2 L. Lesu, lelah. Oh udah lesu lelah gimana prakteknya ya. Tetapi kita tegap karena Tuhan. Segar karena Tuhan Yesus. Saya bersyukur Bapak Ibu karena anugerah Tuhan. Umur saya tanggal 10 ini genap 62 tahun. Cucu 5 orang. Tetapi biar dilihat wajah saya karena Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya berenang umurnya berapa Bu? Mau jalan 62. Wow 62 masih bisa lari berenang 600 meter di Sapadia. Ya, untuk menguatkan otot-otot. Ya, jadi berolahraga Bapak Ibu. Dan puji nama Tuhan, dikatakan di sini di dalam ini dikatakan Tuhan yang memberi kekuatan. Dan yang selanjutnya di ayat 3, yang ketiga ya, poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita sama membaca 1, 2 ya. Tuhan akan selalu menjagamu. Tuhan akan selalu menjagamu. Saya baca ataupun kita baca di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 5 sampai 8 ya. Kita baca bersama-sama ayat 5 sampai 8. 1, 2 ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya puji nama Tuhan. Tuhan akan
menjaga, ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dikatakan tadi di dalam ayat 5, dikatakan di sana di dalam ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini menunjukkan perjalanan hidup. Perjalanan hidup ada siang dan malam. Nah, dikatakan tadi Tuhan yang menjaga nyawamu. Tuhan yang menjaga nyawaku. Tuhan yang menjaga kita dari setiap kecelakaan. Kalau ada kecelakaan ya, saya pernah kecelakaan Bapak Ibu, tapi terjadi mujizat. 2 kali kecelakaan. Mungkin belum pernah mendengar. Pertama saya kecelakaan di Jalan Gatot Subroto di depan Pancabudi. Ditabrak lari 2 yang menabrak arah dari Medan dan dari Binjai. Dan saya terlempar dan otak bagian belakang ini 9 jahitan. 9 dan bentuk tengkoraknya beda ini. Yang ada melengkung begini tengkorak saya. Dan dijahit. Pada waktu itu kami sudah full time. Tetapi karena anugerah Tuhan tidak berobat opname. Ya hanya berapa jam di rumah sakit. Ada rumah sakit kayak klinik di Sekambing, langsung dibawa pulang dan hanya berdoa dan tidak ada scanning. Makanya sebenarnya semakin parah. Mungkin bagi ibu yang belum pernah dengar, Presiden Soeharto lengser tahun berapa itu ya? 98. Saya tabrak lari tanggal 6 bulan 2 pas ulang tahun Penny. Saya ditabrak, lari dan akhirnya tidak ada yang menolong, tidak ada kefe, tidak ada hepeng, tidak ada sen. Karena saya sudah berhenti suami istri dari pegawai negeri. Jadi tidak ada lagi askes. Akhirnya dengan iman kami pulang ke rumah. Itu tahun 98. Saya masih ingat sampai di rumah lebih kurang 2 minggu makin parah Bapak Ibu. Makin parah. Kalau tabrakan bagian otak dia seperti di dalam bola. Kalau otak yang ditabrak, otak ini bermasalah. Makanya kalau ada orang tabrakan boleh dipanggil kita, khususnya bagian otak. Boleh dipanggil karena saya sembuh tanpa makan obat, tanpa scanning. Saya tidak menambah-nambahin Bapak Ibu. Ada di sini Bapak Gembala saksi. Dan anak-anak waktu itu masih kecil. Cuma memang tantangannya ada. Semakin parah. Saya ingatlah pesan hambanya. Ada hamba Tuhan. Meninggal istrinya. Dia bilang andung-andungnya begini. Andung itu maksudnya tangisannya. Mak Sianu gitulah. Gak ada pesanmu. Katanya karena kami pertama. Jam 6 kami udah nyampe. Jam 5 meninggal kami udah nyampe. Di daerah Amplas sana. 1. Tidak ada pesanmu mah katanya. Terus saya ingat itu ya. Baru yang kedua di depan ini yang depan si Manulang. Meninggal istrinya habis bersalin 2 minggu. Infeksi atau bagaimana. Meninggal anak ke-7 kalau nggak salah. Terus saya pergi andung-andung Bapak Manulang kira-kira begini. Bapak itu dia bilang begini. Mak Lena dah dong pesanmu. Mak Lena biar saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ma tidak ada pesanmu sama saya. Tidak ada. Makanya waktu saya makin parah Bapak Ibu. Waktu tabrakan itu, ininya makin berat. Rasanya berat, tulang ini berat. Ada hubungan dari saraf ke otak, ke tulang. Tulang mulai dari sini terus sampai ke atas. Kayaknya berat sekali. Dan oyong, jadi nggak berani tunduk begini. Karena nggak ada berobat sama sekali. Akhirnya saya bilang sama Bapak. Saya baca korannya begini isinya. Tabrakan di depan Medan Plaza, setahun kemudian jadi kanker otak. Seperti yang saya alami. Ditabrak bagian otak, setahun kemudian menjadi kanker. Setan mulai berbisik, padahal kipas-kipas gini ya, koran-koran bekas. Saya baca, datang setan. Makanya jangan dengar suara setan. Dengarlah suara Tuhan. Pada waktu itu namanya juga manusia biasa. Saya dengar suara setan. Setan bilang begini, lihat, si Anu pendeta meninggal, istrinya pesan suaminya, Ma, kok nggak ada pesanmu? 1. Kedua, yang di depan ini meninggal istrinya, Ma, nggak ada pesanmu. Yang ketiga, setahun kemudian darah bercampur dengan otak menjadi kanker otak. Sekarang kau bisa berpesan, kau sebentar lagi mati, mate alias koi, mati kau sebentar lagi.
Akhirnya waktu itu masih muda, ya si Hagi belum TK kalau nggak salah. Akhirnya saya bilang sama bapak umur 20, berapa lah itu ya, entah 20 entah 30 menurut saya mungkin ya. Lebih kurang masih muda ya. Jadi saya bilang sama bapak, Pak saya berpesan Pak. Pesan apa? Itu malam loh masih saya ingat sama bapak. Saya bilang mungkin saya nangis loh bapak ibu mengucapkan itu nangis. Saya bilang Pak mungkin saya sudah tidak lama lagi di dunia ini. Mungkin saya akan berangkat ke surga. Datang bapak, suara setan, suara iblis keluar dalam nama Yesus. Saya bilang setannya gak usah disir dulu. Didengar dulu sampai selesai. Karena masih koma. Saya bilang Pak, bapak kan ganteng. Masih muda loh bapak. Kira-kira 35. Masih muda sekarang aja ganteng. Ya, gantengnya masih nampak gitu loh. Terus saya bilang Pak, bapak masih muda. Gak mungkin gak menikah. Gak mungkin. Saya bilang Pak, kalau menikah cari perempuan jangan yang cantik ya Pak. Saya bilang jangan yang cantik fisik. Kalau cantik fisiknya hanya sama istrinya aja nanti. Anak-anakku ini dilalaikan. Begitu satu. Yang kedua, Pak carilah istri bapak nanti yang berumur agak imbang gitu dekat bapak. Kalau muda nanti kayak bajar-bajar bandit, beli bendola, beli kepla, beli bendola. Kira-kira gitu ya. Itu menurut saya. Jadi datang bapak diam aja. Baru yang pertama ya kira-kira begitu. Terus saya pikir baru yang ketiga yang dewasa rohani. Kalau dewasa rohani makanya mama tiri gitu ya. Bapak tirinya mama tiri hanya cinta kepada ayah bundaku. Tapi ayah lagi pergi anaknya dicubitin, terbayang bapak ibu. Saya nangis, saya bilang Pak carilah yang dewasa rohani ya Pak. Jadi 3 poin saya kasih bapak. Udah mah, udah berdoa langsung bapak ditumpang tangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Suara-suara setan, iblis keluar dalam nama Yesus. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan. Amsal 3:16 ya. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri. Panjang umur, panjang umur. Saya nangis Bapak Ibu, benar-benar nangis, terseduh-seduh. Gitu Bapak Ibu ya. Karena saya sedih dalam hatiku, sebentar lagi kawinlah Bapak ini. Itulah pikiran manusia. Tetapi saya bilang, saya bangkit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku sehat. Memang mau muntah. Saya bilang aku sehat, kuat, tegar, semangat. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sampai sekarang sembuh. Tidak pernah pening-pening. Terakhirnya aja pernah pening. Ciri-ciri otak katanya kalau ada mau kanker sering-sering pening. Ini gak ada pening, puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan Allah kita. Penjaga nyawa kita. Dan masih ada waktu sedikit lagi. Masih bisa kan Pak? Ya sedikit lagi. Ini kesaksian tentang Tuhan yang menjaga. Nah sejak kami berhenti pegawai negeri Bapak Ibu. Bayangkan berhenti tidak ada pensiun Bapak Ibu ya. Karena saya masih 5 tahun pegawai negeri. Bapak 13 tahun kira-kira begitulah. Mau kepala sekolah. Jabatan saya lagi naik gaji. Makanya rapel gaji saya tidak saya ambil. SMP 9 ini paling dekat. Paling dekat lokasinya. Saya bilang sama bendahara. Rapel gaji saya untuk Bapak. Benar, saya nggak nambah-nambahin. Rapel gaji saya untuk Bapak. Tidak saya ambil. Bingung mereka. Siapa sih yang berkelebihan? Benar-benar saya kasih biar ada kenangan. Kenangan manis. Dan pada waktu itu ya lebih kurang berjalan ya beberapa tahun kemudian. Terus perlengkapan dapur semuanya makin habis. Duralex. Dulu kan piring Duralex. Gelas Duralex, biasalah kalau pegawai negeri barang-barangnya agak bagus-bagus lah, agak bermerek, bukan kedaung, semua bermerek, udah habis semua. Akhirnya saya ingatlah khotbah Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu diberikan. Itu aja yang saya ingat. Belum berdoa, belum. Langsung dulu awalnya gerbang kan dikunci, terus dibel. Datanglah bukan family, bukan keluarga kita, bukan jemaat, bukan hamba Tuhan di sini. Datang ke depan menunggu mau ngantar berkat. Dan berkat diantarin lah. Akhirnya pernah satu ketika dia bilang begini, nelpon istrinya.
ya bukan jemaat Bapak Ibu, bukan family, bukan keluarga. Itulah kalau sudah Tuhan yang memberkati. Dia bilang begini, Inang, kita nomor telepon kita paling bagus dulu. 08454545. Tuhan atur loh. Kalau tahu orang nomor kita ini, cantik sekali, pasti ada pejabat. Itu udah pasti. 08454545. Nomor telepon kita dulu. Terus dia bilang begini, Inang di rumah? Ya Inang, nanti Bapak mau datang ke rumah ya. Oh iya, terima kasih Inang. Tahu-tahu datang ke rumah, terus datang sini. Datang. Tahu nggak? Satu mobil itu apa yang saya inginkan? Ya gas kita nggak ada, kukusan nggak ada, semua gelas nggak ada, perlengkapan dapur. Langsung diantar terus sama pembantunya, diantar sampai ke pastori. Ini Inang. Kata bapak itu nggak ikut ibu itu, diantar semua Duralex berapa lusin, gelas berapa lusin, kukusan, semua gas yang besar yang 12 kilo, semua diperlengkapi Bapak Ibu. Luar biasa diantar. Dan bukan hanya itu, setiap hari Sabtu makanan roti-roti yang termahal diantar ke rumah. Sampai bontot si anak-anak, bontotnya kue yang mahal dengan minuman yang bagus ya. Dulu masih saya ingat, rotinya roti. Pokoknya nggak pernah lah saya makan seperti itu anaknya. Ya diantar kemari, diantar dan setiap hari Sabtu di tempat ini semua muda-mudi makan. Dia bilang ini uangnya, langsung berapa juta dikasih sama saya waktu itu, entah berapa lah. Pokoknya masih saya ingat ini uangnya, kasih muda-mudi makan. Menunya bikin 2, daging sapi, baru ikan. Panggil pembantu, suruh pembantu, habis itu makan roti. Wah, setiap hari Sabtu Bapak Ibu, beras, kecap, semua diantar. Ya, berlimpah-limpah berkat diantar ke pastori. Bukan hanya itu, ya. Saya bilang uangnya ada sisa. Saya bilang saya antar ke rumahnya, pergi ke rumah Inang itu. Saya bilang Inang, ini begini-begini uangnya ada sisa. Udah, nggak usah dikasih tahu, ambil saja. Saya jujur, saya bikin ada catatan. Saya kembalikan uangnya. Nah puji nama Tuhan, bukan hanya itu saja. Bahkan baju-baju saya, kepingin misalnya begini, baju renda. Kan biasa namanya ibu-ibu ya. Zaman now modelnya seperti ini. Bapak Ibu, saya nggak ketinggalan zaman Bapak Ibu. Langsung baju diantar, kepingin tukang menjahit sendiri. Langsung diantar, dikirim tukang jahit. Nggak usah tawar-tawar, gurunya diantar. Gurunya dikasih ke sini, cari aja anak Tuhan. Mesin jahit diantar, jahit pinggir diantar. Bakal-bakal yang mahal-mahal diantar. Baju renda, handuk, ikat pinggang emas, semuanya diantar. Sepatu dari Jepang, katanya dari mana yang mahal. Lengkap. Terakhir saya bilang begini, Tuhan cukuplah untuk kebutuhan saya. Cukuplah untuk kebutuhan pelayanan aja Tuhan. Sampai saya stop loh berkat Tuhan. Amin. Sangka udah banyak baju. Mau celana panjang, model baju, model apa banyak. Saya kasih lah sama Eda-Eda. Jangan makan sendiri, salurkan juga. Nanti payah ya, harus disalurkan bagi-bagi. Nah puji nama Tuhan, itulah dahsyatnya luar biasa. Tuhan Allah kita, Tuhan yang menjaga nyawa kita Bapak Ibu. Amin. Kalau tadi kita dengar tadi Gita ya tabrakannya, terus saya berpikir waktu ibu tadi udah langsung pergi Singer, karena ibu ngantar kemari tadi ibu Ibu Waru ya, diantar kemari, terus ngantar terus ada Muslim kalau nggak salah, kita Muslim dia bilang, Ibu Borus Marga Storus, 2 di sini Storus, Marga Storus, Agustinus Storus, saya bilang sama baru Storus, ibu ini, iya anaknya tabrakan, rupanya nggak ringan ya. Nah dijahit tadi di klinik tadi kalau nggak salah. Jadi 2 semalam 2 puasa. Ya masih saya ingat 2 saya. Masih saya ingat 2 siapa saya semalam. Di sini kita berdua 2 puasa. Makanya Bapak Ibu saya himbau. Tidak bisa sekali seminggu 2 puasa. Sekali 2 minggu datang Bapak Ibu. Tidak bisa sekali 2 minggu. Sekali 3 minggu datang. Tidak bisa sekali 3 minggu. Sekali sebulan Bapak Ibu. Tidak bisa sekali sebulan. Sekali 2 bulan pun jadi. Dilihat Tuhan dari surga. Mata Tuhan ada melihat. Di mana-mana orang jujur supaya takut Tuhan. Ini enggak dibikin di pengumuman. Ya GB Immanuel enggak ada yang komen. Biarkan sajalah. Mereka berpuasa biarkan sajalah. Dijauhkan kiranya dari hati kita. Amin. Kalau ada dibuat di grup GB Immanuel. Doa puasa. Seperti saya bilang tidak bisa seminggu, sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, sekali sebulan, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan pun gak apa-apa lah. Muncul wajah kita. Kira-kira begitu loh. Ya, sekali 3 bulan gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa Bapak Ibu puasa. Pak Khalid, bisa ya. Pak Khalid Mas Fit. Karena apa?
Kita berdoa berpuasa, ada topik-topik doa untuk Natal, topik-topik doa hamba Tuhan, topik doa untuk bangsa, banyak bla 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 banyak. Semalam saya bilang sama Tuhan, doa, masih mungkin Ibu Galing yang ada ya, kita dengar sama Ibu Mepati ya. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GB Manuel Jalan Sunggal 241 Medan. Apapun masalah pergumulan, Tuhan tolong. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di GB Manuel Jalan Sunggal 241 Medan. Semuanya Tuhan Engkau berikan umur panjang dan kesehatan. Bapak luar biasa Engkau Tuhan memberkati kami semua. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya bilang Tuhan Engkau hebat. Melindungi, menjagai semua hamba-hamba Tuhan di GB Manuel. Dan jemaat Tuhan yang ada di GB Manuel. Semuanya sehat-sehat. Panjang umur, rezekinya lancar. Tapi ingat Tuhan, Bapak Ibu ya, semakin dekat sama Tuhan, ya. Nanti dikasih jadi milioner 1M, lupa sama Tuhan. Tetapi saya percaya semua Tuhan memberkati semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita berikan sekali lagi kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Saya undang semua pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukarela dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami boleh menang, kami boleh kuat karena Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, yes. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu anak-anak muda. Haleluya, sama-sama. Aku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Once more katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, amin, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Sama-sama kita bertepuk tangan biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan kami tidak terlelap, Tuhan kami tidak tertidur. Ada Tuhan yang menolong engkau dan saya. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Haleluya. Tuhan menjagai engkau dan saya. Haleluya. Yes. Once more yuk, mari angkat tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Dia bangkit, haleluya.
haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus turun. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menjaga kita. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Pam 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 pam. Bersorak-sorak, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yes. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Berkumpul di sini, kita akan share anak sekolah minggu. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam pam pam
bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam, param pam 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 param. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, adik-adik tamborin.